Mendengar itu, Tuan Suci Yao Guang terkejut dan berkata, "Apa? Warisan Permaisuri Agung Taiyin Liuli? Kamu benar-benar memberikan warisan ini kepada murid-muridmu?" Tuan Istana menjawab, "Bukannya aku mengajarkannya kepada muridku, tetapi muridku memiliki tubuh Dewa Es dan Salju. Permaisuri Agung Lunar Glazed Gelais yang memilihnya. Seperti yang Anda tahu, alasan mengapa saya bisa menjadi Raja Suci adalah karena perlindungan warisannya." Lalu Master Istana Guanghan menoleh ke Qin Chen dan berkata dengan ringan, "Jadi Anda tidak perlu khawatir, apa yang akan saya lakukan dengan orang kepercayaan Anda." Tuan Suci Yao Guang tentu tahu itu. Tuan Suci Yao Guang melirik Tuan Istana Guanghan dengan curiga. Sebenarnya, Tuan Istana Guanghan selalu bangga dan tidak perlu menjelaskan kepada Qin Chen, tapi sekarang, dia selalu merasa bahwa sikap Tuan Istana Guanghan terhadap Qin Chen tampak sedikit istimewa. Tuan Suci Yao Guang mengangguk dan berkata, "Qin Chen, kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Tuan Istana Guanghan tidak akan menipumu masalah warisan permaisuri tertinggi dari Glasir Lunar Gelais, karena dia sendiri adalah keturunan dari permaisuri kuno." Ucap Pak Menteri. Dengan jaminan dari Guru Suci Yao Guang, Qin Chen menghela nafas lega. Meskipun hanya satu di antara Qiansu atau Ruyue yang bisa dilihat, selama dia melihatnya, Qin Chen bisa merasa lega. Qin Chen berkata, "Tubuh Dewa Es dan Salju seharusnya adalah Qiansu." Tuan Istana Guanghan juga minta untuk menjelaskannya. Ucap Qin Chen membungkuk. "Ini sangat sederhana," jawab Palace Master Guanghan berkata dengan ringan, "Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama, jika Anda bisa berada di pengadilan surgawi ini, biarkan Istana Guanghan menjadi terkenal dan menjadi pemenang. Saya tidak akan menghalangi hal-hal antara Anda dan dua murid saya. Opsi kedua, untuk muridku yang lain, juga sedang memperbaiki rantai di Tanah Suci Danau Giok di rumah Guanghanku. Tanah Suci Danau Giok terletak di Guanghan Magic Array ke-33 Guanghan Mansion saya. Anda adalah putra surgawi, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Selama Anda berhasil menembusnya dan menemukan teman Anda, saya secara alami tidak akan mencegah Anda untuk bertemu. Tapi, aku harus mengingatkanmu bahwa 33 lapisan formasi ilusi Guanghan, dengan lautan ilusi yang tak berujung, dapat melenyapkan kehendak. Ini adalah formasi penjaga Guanghan Mansion saya. Bahkan jika Tuan dari Sage Surgawi yang terlambat memasukinya, juga akan tenggelam. Apa Anda berani?" Ucap Palace Master Guanghan menatap Qin Chen. Suasana di aula tiba-tiba menjadi padat. Holy Lord Yao Guang juga memandang Qin Chen dengan ekspresi yang sangat serius. "Aku memilih yang kedua," jawab Qin Chen tersenyum tipis tanpa ragu-ragu. Tidak ada banyak waktu tersisa. Sebelum memasuki ujian surga, dia harus tahu bagaimana keadaan Qiansu dan Ruyu sekarang. Jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Palace Master Guanghan berdiri dan menatap mata Qin Chen. Tidak ada keraguan di mata Qin Chen. Dia mengangguk dan berkata, "Sangat bagus." Master Istana Guanghan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, Qin Chen bertabur bunga. Sesaat kemudian, dia sudah sampai di depan sebuah gedung megah. Setelah gedung itu, ada ruang berkabut dengan segala macam keindahan yang mekar di dalamnya. Di alun-alun, sekelompok murid dari Guanghan Mansion duduk bersila, memperbaiki rantai di sana, dan ada sosok penguasa di akhir periode Tiansheng yang menjelaskan dan menunjuk semua orang. Tiba-tiba, ada bunga di depan semua orang, dan tiga sosok tiba-tiba muncul di seluruh alun-alun. "Tuan Istana," ucap semua murid di lapangan tiba-tiba berdiri dan memberi hormat. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada Lord Yao Guang dan Qin Chen, dan mereka diam-diam terkejut. Semua orang dengan jelas merasakan gerakan yang disebabkan oleh penguasa cahaya, dan secara alami tahu bahwa orang di depannya adalah Menteri Pekerjaan Guanghan Futian. Seperti penguasa istana, dia adalah orang kuat dari level Guru Suci, dan pemuda di sebelahnya seharusnya adalah Tian Jiao teratas dari Tian Gong, atau keturunan menteri.
Tapi apa yang mereka lakukan di Aula Guanghan? Seorang penguasa tahap Sein akhir segera menyambutnya dan berkata, saya tidak tahu apa yang harus diperintahkan oleh Tuan Istana. Suyong, kamu pergi untuk membuka arai bayangan Guanghan dan biarkan anak ini masuk. Ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan ringan. Mendengar itu, semua murid yang hadir terkejut. Kedalaman formasi ilusi Guanghan Surgawi ke-33 adalah area terlarang untuk inti istana Lord Guanghan. Ada banyak tempat berharga di dalamnya, dan bahkan satu-satunya urat suci Dewa Suci di istana Guanghan. Dikuburkan di tanah terlarang dalam susunan iblis Guanghan ini, secara umum, kecuali penguasa istana, hanya orang-orang kudus istana Guanghan yang memenuhi syarat untuk memasukinya dan menerima rantai warisan. Mengapa murid Tianzuo ini juga akan memasukinya? Mungkinkah Tianzuo dan Guanghan Mansion mencapai kesepakatan untuk mengizinkan orang-orang Tianzuo memasuki tanah suci Yaoqi dan alam rahasia lainnya untuk warisan? Pikir banyak murid menebak. Kemudian orang tua itu melangkah maju dan memicu pengekangan. Tiba-tiba, sebuah pintu masuk muncul di kabut di depannya. Apakah kamu bisa melihat kekasihmu? Dia sedang memperbaiki rantai di tanah suci Danau Giok. Selama Anda masuk, Anda dapat melihatnya, tetapi tidak ada yang akan memandu Anda. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Ucap Palace Master Guanghan berkata dengan ringan. Begitu suaranya jatuh, seluruh istana Guanghan mendidih, dan banyak murid di alun-alun memandang Qin Chen dengan kaget. Mereka semua adalah wanita yang lembut, mata mereka melebar karena terkejut. Ternyata putra ini tidak untuk menerima warisan, tetapi untuk bertemu dengan murid yang terjaga keamanannya dari Tuan Istana di Tanah Suci Danau Giok, yang ingin menerobos jajaran fantasi dingin yang luas dari surga ke-33. Tiba-tiba, semua murid tidak bisa membantu tetapi berbicara tentang keterkejutan di hati mereka. Kamu masih memiliki kesempatan terakhir sekarang, masih ada waktu untuk mundur. Ucap Master Guanghan sebelum arai ilusi 33 surga dibuka. Qin Chen tidak menjawab, hanya langkah kaki tegas yang menanggapinya. Qin Chen melangkah keluar selangkah demi selangkah. Bersenandung, seluruh sosoknya telah memasuki kabut dan menghilang. Kamu memiliki keberanian, tetapi sayangnya, jika kamu ingin melewati ilusi surga ke-33 dengan aman, kamu tidak bisa hanya memiliki keberanian. Ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan dingin, dan kemudian berbalik untuk melihat Nasuyong. Lalu berkata, Suyong, jika Qin Chen mati dalam barisan iblis, kamu akan mengeluarkan tubuhnya. Jika dia tidak mati, tidak peduli apa yang terjadi di dalam, Anda tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Perintah Master Guanghan. Ya Tuan Istana, jawab Suyong dengan hormat. Kemudian di depan matanya, tirai spiritual tiba-tiba muncul. Apa yang ditampilkan di tirai spiritual adalah peta dari seluruh arai ilusi iblis surgawi ke-33, dan di atas tirai spiritual, ada titik cahaya. Titik cahaya ini mewakili nafas kehidupan Qin Chen. Ini adalah tirai spiritual pemantauan dari formasi ilusi Guanghan surgawi ke-33. Jika titik cahaya mati, itu berarti kehidupan Qin Chen telah menghilang. Suyong dapat pergi ke tempat di mana titik cahaya menghilang untuk mengeluarkan tubuh Qin Chen, dan selama titik cahaya itu tetap ada, tidak peduli apa yang dilakukan Qin Chen atau kemana dia pergi. Dia tidak bisa mengontrol tempat manapun. Setelah menginstruksikan semua ini, Tuan Istana Guanghan membawa Tuan Suci Yao Guang dan kembali ke istana. Tuan Suci Yao Guang, apakah Anda khawatir tentang murid Anda? Di atas tahta aula utama, Master Istana Guanghan kembali acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Tuan Suci Yao Guang tersenyum sedikit dan menjawab. Kamu mungkin tidak tahu kekuatannya, jadi kamu pikir tidak mungkin baginya untuk menemukan muridmu di lapisan ke-33 ilusi Guanghan, tapi aku cukup percaya padanya. Mata Lord Guanghan Palace memadat. Tuan Suci Yao Guang mengetahui aspek menakutkan dari ilusi 33 surga Guanghan, jadi dia begitu percaya diri. Mungkin Anda tidak tahu catatan Qin Chen, itu saja,
Saya datang kali ini terutama untuk uji coba surga ini, dan Qin Chen ini adalah kartu truf dari Tiangong saya. Karena saya ingin bekerja sama, saya tidak akan merahasiakannya. Anak ini memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Segera setelah dia memasuki Tiangong saya, dia mengalahkan penerus Qi di Xiang Wudi dari divisi pemurnian saya. Potensinya tidak terbatas, dan dia diharapkan menjadi guru suci di masa depan. Ucap Lord You Guang. Apa? Dia mengalahkan Xiang Wudi? Mata Lord Guanghan Palace berkedip lalu melanjutkan, jika Tuan Istana ini benar, putra ini seharusnya hanya di basis kultivasi puncak tahap awal Sage Surgawi. Xiang Wudi itu telah menjadi Sage Surgawi puncak jangka menengah. Seorang yang berpengalaman akankah dikalahkan olehnya? Tanya Master Guanghan sedikit tidak percaya. Kalau tidak, mengapa aku sangat menghargainya? Jawab Tuan Suci Yao Guang mengangguk dan tersenyum. Tuan Istana Guanghan menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika anak ini sangat berbakat, mampu mengalahkan Xiang Wudi, dan memiliki bakat melawan langit, tidak cukup bagi Tuan Cahaya Suci untuk datang untuknya secara pribadi. Kemungkinan menjadi Master Guru Suci kurang dari 1 dalam 10.000. Pasti ada alasan lain, ucap Tuan Istana. Terlalu sulit untuk menjadi Holy Lord. Oleh karena itu, Tuan Istana Guanghan tidak percaya bahwa Tuan Suci Yao Guang begitu memperhatikan Qin Chen karena bakatnya. Yao Guang berkata, Tuan Istana Guanghan memang Tuan Istana Guanghan. Guru Suci Yao Guang tertawa. Jika Anda membiarkannya pergi, memang benar bahwa dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Qin Chen sekarang, hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan untuk menjadi orang suci. Tetapi jika dia juga masuk ke lantai 9 menara suci kuno, bagaimana dengan lapisan ke-10 dari surga ke-12 dari susunan suci? Jawab Master Yao Guang. Apa? Lantai 9 menara suci kuno. Mata Palace Master Guanghan memadat. Jika saya ingat dengan benar, menara suci kuno tempat Anda bekerja adalah harta paling menakutkan dari menara suci teratas. Dikabarkan bahwa Anda hanya perlu masuk tingkat 9, maka memiliki kemungkinan 1% untuk menjadi guru suci. Dengan 1%, ini sudah merupakan angka yang menantang langit, dan 1 dari 100 lahir, bahkan putra suci di sebuah mansion besar tidak akan bisa memperolehnya. Ya, dalam sejarah pekerjaanku, setiap Tianjiao yang dapat menembus lantai 9 menara suci kuno memiliki peluang 1% untuk menjadi guru suci. Sayangnya, Qin Chen tidak lulus penilaian lantai 9, jika tidak, ia akan mendapatkan kemungkinan lebih dari 10%. Selama itu tidak jatuh, hampir ada peluang 50% untuk menjadi Holy Lord. Pada saat itu, markas harus sangat memperhatikannya, dan bahkan di Menrace akan mengirim orang untuk membunuh ketika mereka mendapat berita. Ucap Tuan Suci Yao Guang menggelengkan kepalanya. Dia sekarang diturunkan ke Guanghan Mansion. Hanya dengan membuat pencapaian besar dia dapat dipindahkan kembali ke markas utama, dan apa yang disebut membuat pencapaian besar termasuk mengkultivasi seorang Holy Lord. Sangat disayangkan bahwa Qin Chen tidak berhasil melewati lantai 9, jika tidak, dia telah membuat sebagian besar pujian, dan eksekutif kantor pusat pasti akan memperhatikannya. Tiba-tiba, Tuan Suci Yao Guang tampak menangkap sesuatu dengan tajam, dan alisnya curiga. Mungkinkah markas memperhatikan Qin Chen karena dia telah membobol lantai 9 menara suci kuno? Tapi ini tidak benar. Lantai 9 menara suci kuno saja seharusnya tidak cukup untuk menarik perhatian para eksekutif kantor pusat.